Siap. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu lagi walaupun dalam media online, tidak bisa ketemu dengan langsung, tapi mudah-mudahan semua kegiatan kita bisa dilaksanakan dengan baik ya. Yang kami hormati Ibu Dr. Agustina Priatiningsih, Sarjana Sains ya, Magister Pendidikan yang kami hormati, kemudian siswa-siswa dari Sekolah Muda Mandiri Arido Semarang yang berbahagia, kemudian juga dari Ketua Departemen Teknik Elektro Dr. Wahyudi, Sarjana Teknik Magister Teknik, serta rekan-rekan dosen Teknik Elektro Undip, serta Mas Rofik ya, sebagai narasumber juga. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu untuk rundown hari ini. Jadi yang pertama pembukaan, nanti dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah Muda Mandiri, kemudian sambutan dari Departemen Teknik Elektro. Setelah itu masuk ke dalam sesi materi, yaitu penyampaian materi yang pertama dari Bapak Sumardi, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi kedua dari Saudara Rofik Cahyo Prayogo. Setelah itu dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta kemudian penutup. Mari kita mulai aja untuk acara pengabdian kepada masyarakat Departemen Teknik Elektro Undip di Sekolah Muda Mandiri dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Dr. Agustina Priatiningsih, SS MPD, untuk menyampaikan kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Teknik Elektro Undip, Bapak Dr. Wahyudi STMT. Yang saya hormati juga tim pengabdian masyarakat Departemen Teknik Elektro Undip dan juga timnya, semuanya narasumber. Yang saya hormati juga para guru-guru SMM Sekolah Muda Mandiri. Anak-anakku tercinta, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan nanti syafaatnya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada tim pengabdian dari Departemen Teknik Elektro Universitas Diponegoro. Luar biasa sekali kesempatannya yang telah diberikan kepada kami. Kemarin kami sudah sedikit berbincang dengan anak-anak tentang tema pengabdian kali ini, yaitu pengenalan robotika untuk menanamkan minat belajar robotika kepada siswa. Insya Allah semua yang udah bergabung di sini punya minat, ketertarikan yang luar biasa, pengen tahu Bapak. Nanti pasti akan banyak pertanyaan mungkin. Terima kasih, robonya sudah kami terima 2 unit robonya. Nanti insya Allah selanjutnya akan dijadikan praktek untuk teman-teman di SMM. Saya mohon maaf dulu sebelumnya karena mungkin tidak bisa mempersamai sampai akhir acara ini. Insya Allah nanti teman-teman tetap aktif, ada teman-teman guru yang juga tetap bergabung sampai acara selesai. Pak Budi terima kasih, semuanya terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Itu saja dari saya. Selamat belajar teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu
Agustina Prihatiningsih. Ya. Yang penting kan udah masuk. Kemudian Webinar apa SNM? Berikutnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Wahyudi, Sarjana Teknik, Magister Teknik, mewakili Departemen Teknik Elektro Undip untuk menyampaikan sambutannya. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini ya kita bisa berjumpa kembali dalam acara pengabdian masyarakat yang diselenggarakan Departemen Teknik Elektro. Mudah-mudahan harapan kami apa yang kita lakukan di pagi hari ini sampai siang nanti bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Muda Mandiri Aridho ya, Kepala Sekolah Ibu Tina, terima kasih, dan juga guru-guru dari Sekolah Muda Mandiri yang telah bergabung di acara ini, terima kasih ya. Ini berarti sambutan yang luar biasa ini. Nah, kalau kemarin sepertinya gurunya nyebut Tina, ini cuma guru-guru ada yang ikut ini sepertinya. Terima kasih Pak, ya. Kemarin. Oh, kemarin juga ada ya? Kemarin ada, cuman ada terganggu kendala speakernya, Pak. Oh, gitu. Dan juga anak-anak ini dari Sekolah Muda Mandiri ya, semangat sekali ya, meskipun dalam suasana seperti ini kita bisa melakukan aktivitas ya. Kemudian juga terima kasih ini Pak Mardi selaku Ketua Panitia atau Ketua Pengabdian Masyarakat ya. Kemudian Pak Budi dan beberapa teman-teman ini juga sudah bergabung ini, yang saya lihat ada Pak Teguh, Pak Enda, Pak Karnoto, Pak Yuli dan ya yang lainnya mungkin nanti bergabung. Oh, Pak Joko Windarto ini juga sudah bergabung. Dan Mas Rofik ya, halo Mas Rofik, ini lama nggak ketemu. Ini Mas Rofik, ini alumni Teknik Elektro Undip ini dan sekarang sedang mengambil S2 di Teknik Elektro Undip ini. Mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya jika mungkin barangkali kurang mantep gitu loh, karena nggak ketemu ya. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada permasalahan kurang ya setelah kondisi membaik ya insya Allah bisa silaturahim ketemu beneran ya Pak Marti. Semangat Pak Marti. Ya. Oke, demikian semuanya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Undip. Selanjutnya adalah paparan atau materi yang nanti akan disampaikan secara simultan. Jadi yang pertama dari Pak Sumardi ya. Nanti kemudian dilanjutkan langsung pemaparan dari Saudara Rofik Cahyo Prayogo. Kepada monggo beliau berdua, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat Kepala Sekolah Ibu Tina, baru bisa ketemu sekarang, Bu. Kemarin sudah bincang-bincang panjang lebar. Enggak, Pak. Sowan kemarin. Enggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah hari Mas ini Rofik itu bersuara. rumahnya jadi dekat dengan rumahnya Ibu, jadi sekalian kemarin. Iya. Dan nanti mudah-mudahan nanti setelah ini kita bisa tindak lanjutin, Bu. Misalkan ada yang perlu didiskusikan, nanti bisa, kalau selama masih kondisi seperti ini ya lewat webinar. Kalau misalkan sudah kondisinya sudah memungkinkan, mungkin bisa tatap muka langsung.
Oke, insya Allah Pak. Iya, kami nantikan nanti insya Allah kalau Siap. nanti bisa dilanjut ya Pak ya. Insya Allah kita siap Ibu untuk mendampingi kalau ada yang perlu didiskusikan. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Departemen Pak Wahyudi selaku pimpinan kami yang sudah memfasilitasi ini semuanya. Sebelum kita mulai, mohon untuk dipin yang ini Pak, yang di Sumarti ya Pak. Saya akan ya. Oke. Jadi saya akan menceritakan dulu bagaimana teknik elektro dan apa berkaitan dengan robotika ini. Kalau robotika sendiri sudah beberapa lama dari awal. Nah, teknik elektro itu bagian dari Fakultas Teknik. Yang Fakultas Teknik itu masuk ke ini adalah kampus kita yang ada di sini. Ada 5 konsentrasi di teknik elektro. Jadi nanti bisa ambil peminatan apa. Yang pertama teknik tenaga listrik yang berkaitan dengan tegangan tinggi, pembangkitan, penyaluran daya, PLN, kemudian efisiensi PLN dan sebagainya. Kemudian konsentrasi yang kedua adalah telekomunikasi. Telekomunikasi akan mempelajari bagaimana kita berkomunikasi baik dulu lewat telepon, kemudian GSM, sekarang WiFi, internet dan sebagainya. Kemudian ada konsentrasi elektronika, ini akan mempelajari bagaimana IC dibuat, kemudian bagaimana sifat-sifat elektronika dan sebagainya. Dan yang keempat adalah konsentrasi kontrol dan instrumentasi. Nah, di sini mahasiswa yang berminat robot akan masuk konsentrasi di sini. Konsentrasi yang kelima adalah teknologi informasi. Ini konsentrasi yang baru yang berkaitan dengan internet, cloud. Nah, ini Pak Wahyudi, ini adalah Ketua Departemen, dan ini adalah Pak Ahmad Hidayatno, Ketua Departemen. Dan dilakukan. Ini yang terhormat Pak Yuli Kristiono, masuk tribun ya. Saya ambil Kaprodi, dan ini Pak Munawar sebagai Sekprodi, ini Pak Fakta sebagai Kaprodi S2, kemudian ini Pak Iwan Setiawan sebagai Sekprodinya S2. Jadi robotika di Undip itu diwadai oleh ada Komurindo, kemudian Robobot, kemudian Robotari, KPRI, robot sepak bola, robot KRI, kemudian robot humanoid dan sebagainya. Jadi setiap mahasiswa diwadahi di situ di LPC, kemudian yang berminat ya itu yang diseleksi, yang berminat, kemudian akan digembleng untuk dilatih oleh senior biasanya untuk ini untuk lomba robot untuk seperti lomba-lomba yang itu ada KRT ya, kontes robot desain, ada kenal kemudian robot, kemudian Komurindo itu sudah kita ikuti semua. Kita sudah masuk ke Amerika juga untuk di robot, kemudian untuk robot KRI juga pernah juara 1. Ini adalah tim robotik dari Undip yang mempersiapkan dalam satu lomba. Kita persiapkan ini robot kita yang menang ini ada Mas Rofik, ini ketua timnya PGS Andromeda juara 1. Ini Mas Rofik yang paling kanan. Ini robotnya dan pialanya, jadi kita ada juara 1 di bawah Mas Rofik dulu ya. Ini adalah tim Undip. Kemudian ada beberapa yang lomba yang sudah dilaksanakan. Ini adalah contoh lomba yang dilaksanakan land follower. Yaitu elektro sebagai rumah, kemudian diikuti oleh
perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, ada 12 perguruan tinggi yang ikut. Nah, pertandingan ini adalah pertandingan final juara 1-2. Coba kita lihat sebentar ya ini. Jalannya pertandingan ini. Ini robot-robot yang sudah dibuat oleh mahasiswa Undip untuk pertandingan, salah satunya untuk ini ada line follower. Ini seru itu pertandingannya, seru. Siapa yang cepat parkir di yang hitam. Ini yang pemenangnya, oke, ini yang menang. Kemudian ini adalah robot IPS Andromeda. Ada pertandingan pemadam api yang diketuai Mas Rofik dulu ya. Jadi kita ambil dari pertandingan juara 1 ya. Nah, dia akan mencari api, kemudian memadamkan apinya, dia padam apinya, kemudian dia harus kembali lagi ke posisi start. Jadi tadi dari mana harus kembali lagi, dia akan kembali ke ruang tadi, dia berangkat. Ini semuanya otomatis ya, dari dia akan kembali ke ruangannya, ruangannya ini. Ini adalah contoh pertandingan yang sudah dibuat. Ini adalah KRAI. Ini adalah Bantayuda dengan tim UGM. Jadi Undip lawan UGM. Ini yang kiri Undip, yang kanan UGM. Ini robot abu ya, abu robot. Jadi ini adalah kalau menang nanti tingkat internasional. Tapi saya siap dulu. Ada dulu dari abu luar negeri. Ini dari Undip ini akan melempar berhasil, ya berhasil itu yang dari Undip. Berhasil. Kemudian ini adalah robot tari. Jadi kita membuat robot tari ini konsentrasi pembuatannya ini memang lumayan, harus keseimbangan ya, biar apa namanya roboh. Ininya robotnya menari dengan gerakan-gerakan sesuai dengan gendingnya itu, dengan gamelan. Kalau gamelan berhenti harus berhenti ya. Jadi dia seperti sensor suaranya juga. Ini jalannya ini saya ambil dari pertandingannya di Purwokerto. Ini dia mengikuti irama gamelan yang itu. Jadi kalau gamelannya berhenti, dia harus berhenti. Ini adalah robot sepak bola beroda. Jadi kita pernah nasional, juara nasional. Ini yang dibuat oleh Mas Undip juga. Ini yang paling seru ini humanoid ya. Ini susah ini ya jegal-jegalan, trik-trikan juga, ini malah dorong-dorongan. Nah, saling mendorong ya, jatuh. Nah ini yang susah, ini bisa berdiri lagi. Nah ini jadi perlu keseimbangan, perlu logika yang benar-benar cermat, bisa berdiri lagi. Lalu mengejar, mengarahkan bola ke gawangnya, ke mana, jangan sampai salah ke gawang kita sendiri atau ke gawang lawan. Kita harus tahu posisinya dan nyari bolanya, berebut bola, oper dan ini adalah contoh. Ini setelah di coding dulu ya. Coding pas saat ini mahasiswa harus benar-benar stable ya, nggak kemerungsung. Nah ini harus dilatih benar karena situasinya memang benar-benar. Nah, untuk itu dari pengalaman itu kita akan membagikan ilmunya dalam acara pengajian, dan ini kita sudah berbagi untuk robot si robo yang sudah diantar Mas Rofik dan kita serahkan, mudah-mudahan bermanfaat, nanti bisa dicoba. Sudah Pak, ini yang pinnya Pak, mungkin kembali ke saya Pak, Pak Budi. Videonya sudah. Jadi untuk bisa melaksanakan membuat robot yang tadi, maka perlu dilatih sejak dini. Sejak dini itu tidak mungkin kita serta-merta langsung bisa membuat program yang
seperti yang tadi. Maka dalam kesempatan ini melalui Sirobo, ya, Sirobo itu akan kita berbagi bagaimana prosesnya. Ibaratnya seorang manusia baru belajar untuk tengkurap, untuk merangkak, untuk berjalan, sampai berlari, sampai bertanding ya. Itu jenjangnya memang jauh. Maka Sirobo ini untuk yang tingkat dasar sekali. Jadi bagaimana logika, jadi belum sampai program yang seperti yang di pertandingan tadi. Jadi hanya bagaimana logikanya, bagaimana kalau orang mau mengambil buku itu stepnya harus apa saja. Nah itu semuanya didetailkan. Jadi mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh direkturnya Sirobo, Mas Rofik ini adalah direkturnya Sirobo yang bersama dengan kita untuk membagikan ilmu yang dari tingkat dasar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ini. Saya kira itu pengenalan robot yang ada di Elektro dan perkembangannya. Mudah-mudahan menjadi daya tarik buat adik-adik siswa SMM sehingga lebih serius lagi belajar dan nantinya bisa membuat robot yang bisa membantu sekarang COVID ya, bisa mengantarkan barang tanpa kontak dan sebagainya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Waktu saya lanjutkan ke Mas Rofik untuk dilakukan pengenalan dan pelatihan di Sirobo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut ya, Pak. Ji, monggo, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan iman Islam dan segala-galanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan mari kita junjungkan sholawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Kepala Departemen, Bapak Wahyudi, kemudian Bapak Sumardi, kemudian Bapak Budi, dan seluruh dosen yang telah mengikuti Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillah, saya berterima kasih telah diberikan kesempatan ikut memberikan sebuah materi dalam pengabdian masyarakat kepada Sekolah Muda Mandiri Arido. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Agustina, kemudian seluruh Bapak Ibu guru yang mengikuti meeting pada pagi hari ini, serta anak-anak siswa Sekolah Muda Mandiri Arido yang saya cintai. Terima kasih banyak. Saya sangat senang sekali bisa ikut berbagi materi dengan tema Sirobo, bagaimana kita memprogram robot dengan mudah menggunakan bahasa Indonesia. Di sini sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mas Rofik Cahyo Prayogo. Saya dari lulusan alumni Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2013. Kemudian saya juga masih lanjut di S2. Dan di sini alhamdulillah saya mencoba merintis sebuah startup yang kami namai Sirobo. Dan kami membuat sebuah produk robot edukasi. Di sini saya sangat senang sekali bisa ikut berbagi bersama Sekolah Muda Mandiri Arido. Semoga selama beberapa jam ke depan ini, materi yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang barokah buat kita semua. Amin. Dan setelah ini langsung saja, mungkin saya mulai dari awal perkenalan materi Sirobo. Ya, teman-teman yang saya cintai, untuk khususnya di SMM
Arido, teman-teman harus merasa bangga untuk yang sekarang udah mengikuti meeting ini, di mana teman-teman akan belajar robot si robo ini, di mana robot ini dapat teman-teman program menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jadi sebelum teman-teman gimana sih caranya memprogram, kemudian apa sih itu robotika, tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh Pak Sumardi dari beberapa jenis-jenis robot yang telah ditampilkan. Wah, kok itu keren sekali. Nah, itu bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara memerintahkan robot-robot tersebut. Nah, di sini adik-adik semua teman-teman SMM Arido tak perlu khawatir gimana caranya awal belajar. Teman-teman semua bisa memulainya menggunakan si robo. Robot ini kami beri nama si robo Ayo. Nah, jadi di sini ada aplikasi yang teman-teman bisa download di Play Store, namanya si robo. Nah, itu ada Ayo program, Ayo rakit, kemudian Ayo main. Nah, dengan aplikasi si robo ini, teman-teman akan dipandu bagaimana caranya memerintahkan sebuah robot. Jadi dari robot yang tadinya bisa berjalan, kemudian bisa menendang bola, memadamkan api, perintah-perintahnya itu seperti bagaimana. Nah, itu nanti teman-teman bisa belajar dari perintah dasar menggunakan aplikasi. Nah, apabila teman-teman sudah mendownload aplikasi tersebut, teman-teman bisa melihat seperti pada layar screen yang saya share berikut ini. Nah, sudah terlihat ya Pak layar screen-nya? Sudah. Ya. Jadi kita dari startup si robo, kita mendevelop sebuah robot edukasi, di mana di sini adalah sebuah satu kesatuan sistem di mana belajar pemrograman robot itu bisa menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan HP. Nah, kenapa harus berbahasa Indonesia dengan menggunakan HP? Karena di sini akan mempermudah teman-teman semua, apalagi Bapak Ibu guru, dalam mengajarkan awal pengenalan dasar robotika. Di mana di sini untuk pemrograman cukup mudah. Nah, di sini ada panduan untuk merakit robot. Nah, ini robot si robo Ayo yang kita develop, part-partnya bisa dibongkar dan dipasang kembali. Nah, untuk awal kali apabila teman-teman nanti belajar merakit dari awal, teman-teman bisa mengikuti panduan belajar dari aplikasi si robo pada tab Ayo Rakit. Nah, ini ada bagian-bagiannya semua. Nah, ini saya jelaskan juga untuk bagian robot ini yang paling utama adalah bagian microcontroller. Nah, di sini apabila pada manusia yaitu pada otak. Nah, di sini adalah yang memerintahkan perintah-perintah dari yang kita inginkan ke robot penggerak robotnya. Nah, jadi semua dan segala sesuatu perintah tersebut si robo Ayo perhatikan, kemudian dia laksanakan sesuai dengan perintah teman-teman semua. Nah, penggeraknya di sini apa saja? Nah, di sini ada 2 buah motor ya. Teman-teman kalau yang cowok mungkin dulu pernah belajar atau bermain ya Tamiya atau robot-robotan yang pakai roda. Nah, di sini ada rodanya ya. Di sini yang digunakan untuk menggerakkan robot si robo Ayo. Kemudian di sini dijelaskan juga bagaimana part-part yang harus dirapikan
Settingan dulu ya. Dari pasang dudukan motor, kemudian dudukan mikrokontroler, dudukan dinamonya, kemudian ada aksesoris sayap, sampai di sini ada yang disebut sebagai baterai. Pasti teman-teman semua telah mengetahui di sini sebagai sumber utama dari robot ini. Seperti kita manusia, kita perlu makan, kita perlu sahur supaya puasa kita bisa kuat sampai menjelang buka puasa. Nah, di robot ini juga perlu asupan power ya, asupan kekuatan untuk bisa hidup. Nah, kalau baterainya habis, robotnya bisa jalan nggak? Nah, ini kita harus perlu perhatikan juga ketika membuat dan menggunakan sebuah robot. Nah, di sini ada panduan merakitnya sampai jadi. Nah, kemudian di robot Sirobo Ayo ini juga saya beralih share screen ke modul yang di robot, di kardus robot telah diberikan juga. Di modul di sini juga ada tutorial perakitannya. Teman-teman dan Bapak Ibu guru kalian bisa mempelajarinya. Nah, di sini juga kita jelaskan bagian-bagian dari robotnya. Di sini di robot Sirobo Ayo ini dilengkapi penggerak motor DC. Kemudian di sini ada lampu LED RGB, red, green, blue. Jadi di robot ini bisa menyalakan lampu berwarna-warni, akan dikombinasikan dari 3 warna utama yang ada pada lampu ini. Kemudian yang kedua, di robot ini mempunyai speaker. Nah, sebutannya di robot biasanya namanya buzzer, ya. Buzzer. Nah, buzzer ini bisa mengeluarkan sebuah nada. Nah, di pemrogramannya nanti teman-teman bisa membuat sebuah lagu, ya. Caranya gimana? Nah, nanti akan kita praktekkan. Kemudian di sini ada penggeraknya motor DC. Nah, di motor DC ini dia adalah mengubah dari energi listrik ke energi gerak menggunakan sebuah kumparan dan magnet permanen. Nah, di sini yang menimbulkan robot bisa bergerak maju, mundur, kanan, ataupun kiri. Kemudian sumbernya baterai, dan di Sirobo Ayo ini kita lengkapi satu buah sensor. Ini cukup untuk pembelajaran, yaitu sensor push button, sensor tekan. Nah, jadi di Sirobo Ayo ini nanti akan ada penambahan sensor lainnya, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian. Dan robot-robot yang telah Pak Sumardi jelaskan sebelumnya tadi, itu robotnya memiliki banyak sensor, teman-teman. Nah, teman-teman nanti bisa mempelajarinya lebih lanjut. Nah, untuk pertama kali, kita langsung praktek gimana caranya memprogram robot Sirobo. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu bagian-bagian dari robot ini. Nah, sekarang udah nggak sabar lagi buat mencobanya. Ayo kita sekarang coba robot Sirobo Ayo ini dengan kita hidupkan saklar. Kita geser pada bagian controller. Nah, untuk cara penghubungan robot, di buku panduan telah kita berikan juga bagaimana cara menghubungkannya, tahap-tahapannya apa saja. Teman-teman bisa mengikutinya apabila nantinya ada kesulitan setelah ini, nanti teman-teman bisa membaca kembali ataupun melihat channel YouTube kami juga ada. Nah, di sini kita akan langsung praktek menggunakan aplikasi Sirobo yang saya share pada layar berikut ini. Nah, setelah mendownload, teman-teman akan membuka aplikasi dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah,
Untuk menghubungkan robot, teman-teman pencet pada kanan atas, yang sebelumnya ini tadi tulisannya adalah hubungkan robot, karena robot ini sudah terhubung, maka akan tertampil seri pada robot ini. Nah, kita hubungkan kembali, kita pencet, dan koneksi robot ini telah menggunakan Wi-Fi. Jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian pilih koneksi menggunakan Wi-Fi. Nah, robot ini pula sudah support dengan pengembangan Internet of Things. Jadinya nanti ketika telah punya ini ingin dikembangkan, teman-teman nggak usah khawatir. Nanti teman-teman bisa kembangkan untuk mengontrol lampu rumah, kemudian kipas angin, dan lain sebagainya. Nah, ini saya lanjut lagi. Nah, ini adalah pemilihan robotnya. Nanti didekatkan dengan HP Android. Jadi HP Android yang teman-teman dan Bapak Ibu guru miliki, nanti dekatkan dengan. Kemudian nanti akan memilih secara otomatis. Dan apabila serinya sudah betul, pencet ya. Nah, di sini robot sudah terhubung dengan Android. Nah, tadi sudah melihat fitur Ayo Rakit pada aplikasi Si Robo. Sekarang kita untuk bermain nih ya. Jadi ketika memiliki robot Si Robo, pastinya teman-teman tak kalah mencari sebuah hiburan entertainment dengan memainkan sebuah robot, karena ini adalah yang diinginkan oleh anak-anak atau teman-teman semua. Jadi di sini konsepnya kita adalah bermain sambil belajar. Nah, jadi kita bermain, tidak kerasa kita juga berpikir. Nah, untuk Ayo Main di sini, teman-teman bisa menggerakkan sebuah robot Si Robo Ayo ini sesuai dengan kehendak teman-teman, seperti remote control ya. Nah, kita bisa membunyikan suaranya. Kita koneksikan kembali. Nah, di sini apabila nantinya teman-teman mempunyai problem koneksi, teman-teman bisa mengulanginya lagi, hubungkan robot. Nah, ini kita cek. Nah, robot akan menghidupkan sebuah lampu dan suara. Nah, ini juga bisa kita gantikan lampunya. Nah, di sini ada juga penggerak untuk menggerakkan robot. Selain itu ada juga digital pad dengan warna lampu. Nah, di sini kita menggunakan HP yang satunya lagi untuk koneksi Zoom-nya. Tadi kita masuk dengan nama Si Robo. Nah, setelah itu kita akan mencoba langkah yang selanjutnya adalah pembelajaran pada robot Si Robo ini menggunakan Ayo program. Nah, sudah bisa terlihat ya? Udah. Suaranya agak ada gangguan noise nggak Pak? Ini Pak? Udah, bagus. Ganteng suaranya. Iya. Yang robot Si Robo tadi sudah connect belum Pak yang aplikasinya? Nanti untuk percobaan robotnya
nanti menggunakan yang izin dari Pak Budi untuk ini Pak masuk ke meeting. Ya ini HP yang kita untuk merekam. Oke. Ya masuk ya Pak. Nah, sekarang kita akan mencoba. Ini di sini ada program yang sebelumnya kita hapus. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian, nah di sini perlu kita perhatikan. Nah, di sini adalah tampilan pemrograman robot Sirobo, di mana nanti kita akan memberikan perintah-perintah sesuai yang kita inginkan. Nah, perintahnya itu ada di mana? Nah, perintahnya itu ada di bagian tab sebelah kiri ini. Nah, di sini ada banyak perintah yang teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian bisa berikan ke robot Sirobo. Nah, setelah diberikan, di sini ada tombol-tombol yang digunakan untuk menjalankan, kemudian memberhentikan. Kemudian di sini ada tombol save perintah-perintah yang ada di sini, kemudian load atau kita muat program sebelumnya dan menghapus program. Nah, tidak usah menunggu lama, ayo kita langsung praktekkan dengan kita ingin menyalakan lampu merah. Nah, ini kita bisa melihat nyalakan lampu merah di semua ya selama 1 detik. Nah, di sini kok tulisannya 1000 milidetik. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian juga bisa mengajarkan bahwa di sini di dunia robotika kita juga belajar tentang ilmu fisika. Nah, selain ilmu fisika, kita juga belajar tentang ilmu matematika. Nah, di mana perlu perhitungan supaya robotnya berjalan tepat pada sasaran yang kita inginkan. Nah, di sini milidetik itu sama dengan 1000 milidetik itu sama dengan 1 detik. Nah, jadi satuannya itu kita berikan milidetik karena dalam pergerakan robot itu sangat cepat sekali. Kita merubah 50 milidetik sudah merubah pergerakan robot pada Sirobo Ayo. Nah, sekarang kita praktekkan ya, gimana menyalakan lampu. Caranya program sudah kita taruh. Nah, di sini ada segitiga nih ya, teman-teman. Nah, nanti langsung bisa ditaruh di bawah segitiganya. Nanti program di atasnya akan berwarna kuning dan otomatis akan menempel apabila kita lepas. Bahasa kerennya adalah drag and drop. Kita drag and drop ke urutan program yang ada segitiganya di sini. Sampai ke bawah, sampai program yang teman-teman inginkan. Kita nyalakan lampu merah, kemudian kita nyalakan lampu hijau. Nah, kita sudah membuat program. Gimana cara menyalakannya? Yaitu dengan menekan tombol segitiga. Nah, kita tekan tombol segitiga. Nah, kita perlu pastikan kembali apabila di koneksi robot ini mengalami gangguan, kita bisa
mengoneksikan kembali dengan cara hubungkan robot ya. Ya maaf, ini saya ulangi lagi koneksi ke HP saya. Jadi nanti untuk gangguan koneksi apabila ada error ataupun tidak bisa diprogram, nah nanti teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya bisa mencoba menghubungkan kembali. Nah, ini kita hubungkan kembali. Ini perlu saya refresh dulu untuk aplikasi saya. Saya ulangi kembali. Nah, di sini saya hubungkan kembali. Oke. Nah, kita akan mencoba. Nah, kita bisa melihat robot ketika kita play dengan kita menekan tombol segitiga, maka robot akan menyalakan lampu warna merah 1 detik dan warna lampu hijau 1 detik. Nah, sampai sini teman-teman dan Bapak Ibu guru telah paham gimana caranya menjalankan program robot Jirobo. Nah, setelah itu bagaimana caranya menambahkan program lagi? Nah, caranya tinggal kita tambahkan saja. Kita pengen programnya sebanyak apa? Kita berikan program sebanyak-banyaknya sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini kita coba robot nyala warna merah, kemudian hijau, biru, putih, dan kuning. Nah, ini bisa kita ganti. Kita ganti menjadi 500 milidetik. Oh, jadi 5.000. Kemudian jadi 300. Ada yang 3 detik. Nah, kita coba ganti parameternya. Dan kita jalankan yang lampu merah 500 milidetik, hijau 300 milidetik. Nah, kita lihat, kita jalankan. Nah, kita jalankan, robot akan menyala warnanya sesuai dengan yang kita programkan. Kita coba ulangi lagi. Merah, hijau. Hijau akan menyala lebih cepat ditimbang warna biru, putih, dan kuning. Nah, kita telah memberikan program nih, warnanya sudah bisa menyala warna-warni. Terus kita ingin, wah, ini programnya yang biru ingin kita hapus nih. Nah, caranya kita geser programnya yang di bawahnya. Kemudian nih kita tarik dan kita arahkan ke tong sampah. Ya.
tong sampah yang di bawah kanan ini, dan kita gabungkan lagi program yang di bawahnya ke bagian program setelahnya. Nah, kita coba kembali. Nah, maka warna biru pada robot ketika kita jalankan akan hilang karena perintahnya tidak ada. Nah, jadi di sini teman-teman perlu tahu bahwa memprogram robot itu seperti memerintahkan ya ke teman, kemudian ke seseorang. Perintahnya apa? Ya, yang namanya robot itu 100% ya, walaupun tidak 100% kadang robotnya error seperti contohnya tadi. Ya, tapi sebagian besar robot akan menjalankan bagaimana mestinya perintahnya, ya. Yang ada kekurangan dengan mungkin kesalahan error itu kadangkala disebabkan berbagai faktor, ya. Namun di sini yang namanya robot itu akan menjalankan perintahnya sesuai apabila semua yang dibutuhkan oleh robot itu terpenuhi. Nah, ketika diperintahkan merah, dia juga akan merah selama 500 milidetik, hijau selama 300 milidetik, putih selama 1000 milidetik, kuning selama 1000 milidetik. Nah, apabila diulang-ulang kembali, robot juga sama seperti yang kita perintahkan, kecuali kalau ada kerusakan pada robot. Nah, itu yang menyebabkan robot tidak sesuai dengan yang kita perintahkan. Nah, kerusakan itu tadi, itu yang menjadi pembelajaran nantinya untuk teman-teman yang akan lebih menarik ya. Nah, kita lanjut untuk perintah berikutnya, yaitu perintah menyalakan nada. Nah, kita coba buang perintah lampunya. Ya. Sekarang kita nyalakan nada do, re, mi. Perintahnya juga ada 3, do, re, fa misalnya. Temponya cepat, kemudian lambat. Dan ini sedang. Nah, teman-teman nanti bisa membuat sebuah lagu. Bisa ditampilkan, Pak. Gimana, Pak? Codingnya ditampilkan biar kelihatan. Codingnya ditampilkan, Mas Rofi. Codingnya ditampilkan. Programnya itu program. Belum tampil itu. Nah. Oh iya, itu. Ya, mohon maaf. Itu dilihatkan dulu. Ya. Saya kira tadi sudah tersambung. Jadi ini. Saya ulang lagi aja ya, Pak. Ya. Maaf, tadi ada gangguan. Jadi saya juga mohon maaf kalau tidak memperlihatkan programnya dengan saya dikoreksi oleh Pak dosen. Terima kasih ini. Saya ulangi lagi. Nah, jadi tadi dari mana ya? Dari program LED ya? Ya. Nah, ini contohnya 2 saja mungkin. Nah, di sini kita akan menyalakan lampu warna merah dan hijau. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Kita bisa mengganti nilai dari banyaknya waktu yang akan kita putar ketika menghidupkan lampu hijau, ketika menghidupkan lampu merah, dan program yang lainnya. Nah, kita coba. Merah lamanya 1000 milidetik, hijau lamanya 300 milidetik. Nah, ini baru kelihatan ya, Pak, programnya, Pak? Ya. Ya, tadi mohon maaf, Pak, saya waktu reconnecting programnya malah screen-nya lupa di-share lagi ya. Nah, ini saya play. Merahnya lama, hijaunya cepat ya. Nah, ini karena programnya hanya 2, dan yang namanya robot itu harus ada perulangannya. Nanti kita akan masuk ke menu perulangan di sini. Setelah kita jelaskan fungsi-fungsi dari robotnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalau mengulanginya lagi, kita dapat menekan tombol play kembali. Nah, robotnya akan menyalakan
lampu warna merah lebih lama daripada lampu warna hijau. Oke. Di sini kita sekarang sudah mengetahui bahwa program yang dijalankan robot itu sesuai yang kita perintahkan. Nah, nantinya ketika robot itu berjalan akan mengikuti satu baris per baris perintah-perintah yang teman-teman berikan. Nah, di sini kelihatannya ada banyak baris, tapi kadangkala seolah-olah perintah tersebut akan dijalankan berbarengan. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba dengan perintah-perintah yang ada di sini nih. Nah, ini perintahnya ada yang menggunakan delay, menggunakan waktu tunggu, ada yang tidak. Nah, di sini dapat dicoba. Dan untuk kali ini kita akan mencoba yang menggunakan delay. Ya, kita sebut sebagai delay karena robot akan menunggu sambil membunyikan atau menjalankan perintah yang diberikan. Nah, kita akan memberikan perintah do. Kita bisa ganti nada re atau sol. Kemudian kita ganti nada yang lainnya yang perintah di bawah. Nah, kemudian kita berikan koneksi kembali kepada robot. Ini saya restart robotnya. Nah, robot telah terhubung dan kita coba mainkan dengan menekan tombol play. Saya dekatkan mungkin di sound ya. Robot akan berbunyi dan menyalakan lampu terlebih dahulu berwarna merah selama 300 milidetik, 1000 milidetik maaf, kemudian hijau 300 milidetik dan baru menyalakan nada la. Nah, ini kita juga bisa menambahkan nada yang lebih banyak nih. Nah, kita berikan nada lebih banyak. Nah, nanti teman-teman langsung saja untuk mencoba robotnya dengan memberikan perintah-perintah secara mudah ya, drag and drop. Nah, di sini adalah keunggulan produk yang kita buat, yaitu di sini sudah terintegrasi antara program yang kita berikan, yang pertama menggunakan bahasa Indonesia tadi, dan kita langsung bisa memainkannya atau menjalankan program tersebut tanpa harus, kalau pada robot aslinya itu ada beberapa tahap-tahap lagi, dan di sini kita membuat kemudahan supaya teman-teman lebih mudah dalam belajar. Nah, kita coba. Kita coba mainkan. Nah, teman-teman bisa lihat robot ketika kita mainkan membunyikan nada dan menyalakan lampu, kemudian membunyikan nada kembali. Nah, di sini kita sudah belajar mencoba dua perintah, yaitu perintah nada dan perintah lampu. Sekarang kita hapus kembali dan kita lanjutkan ke perintah gerakan. Nah, gerakan di sini perintahnya maju
selama 1000 milidetik dengan kecepatan. Nah, kecepatannya ini bisa teman-teman atur dari 10% sampai dengan 100%. Jadi nanti pengen robotnya itu jalannya lambat, agak cepat sampai paling cepat 100%. Kemudian lama jalannya dipengaruhi oleh lama waktunya. Jadi teman-teman akan menjalankan robot ini selama berapa detik atau berapa milidetik. Nah, di sini contohnya 1000 milidetik. Nah, kita coba, kita lihat robotnya akan berjalan nggak selama 1000 milidetik atau 1 detik. Kita coba dengan play. Kita buka kembali. Nah, robot akan terjalan selama 1000 milidetik dengan kecepatan 30%. Di video terlihat ya, robot sudah berjalan maju. Nah, sekarang kita coba nih untuk berikan perintah untuk berjalan mundur. Caranya gimana, teman-teman? Caranya yang ada maju ini, ada panah segitiganya, dipencet saja, dan akan mengeluarkan menu untuk berjalan maju, berjalan mundur, belok kiri, dan belok kanan. Nah, kita setting sama, dan kita coba. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian bisa melihat robotnya telah berjalan maju nih selama 1000 milidetik dengan kecepatan 30% dan mundur selama 1 detik dengan kecepatan 30%. Nah, sekarang kita udah mencoba semua nih perintahnya, bisa berjalan, bisa bernyanyi atau menggunakan nada dan menghidupkan lampu. Nah, sekarang kita coba kombinasi nih. Nah, kombinasi sebuah perintah. Caranya gimana? Nah, ketika teman-teman belajar robot, teman-teman harus berpikir secara detail. Nah, dengan artian teman-teman harus memperhatikan setiap perintahnya, harus step by step. Nah, ini kan step by step nih, supaya robot bisa maju lagi kemudian mundur. Nah, sekarang nih robot akan kita gerakan misalnya berjalan seperti huruf L. Nah, sekarang maju. Biar belok kanan, berarti kita pilih belok kanan. Kemudian kita biar bisa maju lagi, berarti kita berikan perintah maju. Nah, sekarang kita coba robot bergerak seperti huruf L. Nah, di sini kita sebagai manusia menginginkan robotnya itu berjalan seperti huruf L. Nah, tapi robotnya itu tidak langsung tahu nih robot berjalan seperti huruf L. Nah, kita harus memerintahkan secara detail, step by step. Seperti huruf L itu caranya bagaimana? Robot harus maju, kemudian belok kanan 90 derajat, kemudian maju lagi sesuai dengan jarak dan kecepatannya. Kita coba langsung. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru bisa melihat robotnya berputarnya lebih dari 90 derajat. Nah, di sini berarti teman-teman akan belajar sebuah perhitungan secara matematik dan fisika, di mana ada juga pembelajaran perkiraan ya. Jadi kita bisa memperkirakan kalau robotnya itu berjalan selama 1000 milidetik dengan kecepatan 30%, itu
beloknya berapa derajat? Oh kok 360 derajat. Nah, kita coba kurangkan waktunya. Nah, kita coba ganti sebanyak 300. Nah, ini kita coba kembali. Nanti kita lihat apakah berbelok sebanyak 90 derajat. Kurang mundur. Kita coba, kita play. Nah, kita melihat bahwa robotnya, wah, kurang dikit beloknya biar pas 90 derajat. Nah, ini kelebihan atau kurang? Nah, sepertinya kelebihan beberapa derajat. Nah, kita akan mengurangkan waktu untuk berbeloknya. Nah, di sini kita bisa memberikan waktu dengan uji coba. Nah, karena di sini robotnya belum memiliki sensor jarak atau pergerakan, jadi teman-teman memberikan memberikan perintah robotnya itu sedikit lebih sulit daripada robot yang memiliki sensor jarak atau sensor sudut. Nah, di sini teman-teman akan menemukan sebuah tantangan di mana menggunakan pemrograman waktu dan kecepatan, presentase kecepatan. Nah, nanti teman-teman akan berpikir, wah, gimana ya caranya kalau aku bisa memprogram robot nih, harus berjalan 100 mili ke depan, kemudian berbelok 90 derajat ke kanan. Nah, teman-teman akan menemukan keseruan itu dengan mencoba berbagai sensor yang ada. Nah, namun ini adalah sebuah penyemangat untuk teman-teman saja, supaya bisa ada tantangan buat kedepannya. Gimana sih cara memerintahkan robot lebih mudah? Dan di sini kita gunakan perintah dengan robot si robo menggunakan waktu dan kecepatan. Nah, di sini sudah terlihat ya, lebih jelas, lebih 90 derajat, walaupun masih kurang, tapi teman-teman bisa mencobanya lagi. Kemudian di sini bisa juga ditambahkan. Nah, setelah maju nanti robotnya putar nada dulu misalnya. Kemudian setelah belok kanan nih, harus menyalakan lampu dulu. Lampunya apa? Merah. Kemudian maju lagi, setelah maju lagi baru dinyalakan lampu warna-warni, misalnya lampu merah, hijau, biru. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa sebuah program robot itu sangatlah detail. Nah, ini masih tahap pembelajaran di mana pemrogramannya lebih mudah dibanding pemrograman robot yang teman-teman lihat pada umumnya seperti video-video sebelumnya. Nah, itu pemrogramannya lebih rumit. Ketika memerintahkan satu perintah pun itu harus teman-teman membuat kalimat, mengetik perintahnya sesuai dengan istilahnya kalau di pemrograman itu sintaks ya. Sintaks pemrogramannya itu harus sesuai. Nah, di sini teman-teman nggak usah khawatir, karena di sini cukup drag and drop. Nah, dan berbahasa Indonesia. Nah, teman-teman nggak usah khawatir lagi. Yang mungkin masih belajar bahasa Inggris, teman-teman langsung bisa belajar robot, karena di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia. Namun kalau yang udah bisa pintar bahasa Inggris, dan ingin mencoba lebih lanjut, ayo kita mari bareng-bareng belajar membuat robot dan kita develop lebih lanjut. Di mana di aplikasi program si robo ini kita
juga bisa mengembangkan dengan pemrograman Arduino. Nah, kita jalankan dari awal. Mungkin kurang jelas ya. Agak mundur lagi. Nah, di sini kita telah mencoba memprogram perintah-perintah robot yang kita bisa membuatnya sesuai dengan keinginan kita sendiri. Nah, itu adalah fungsi dari perintah-perintah dasar si robot. Ada gerakan, ada putar nada, dan ada nyalakan lampu. Nah, di sini ada juga bagaimana caranya robot akan mengulangi perintah tersebut sebanyak yang teman-teman inginkan, yaitu menggunakan perulangan. Nah, di sini mengulangi perintah maju, mengulangi perintah nada dan nyalakan lampu ini sebanyak berapa kali? 3 kali. Kita coba. Nah, di sini kita akan melihat akan diulangi berapa kali robot menjalankan perintahnya. 1, ya, 2, 3. Ya, yang ketiga nggak terlihat ya. Kita lihat dari samping. Dan kita kurangi waktunya supaya bisa terlihat lebih. Nah, dapat dilihat ya bahwa perulangannya sebanyak 3 kali. Nah, jadi apabila nih saya pengen robotnya itu mengulangi memberikan sebuah barang ke suatu tempat ke tempat lain itu sebanyak 6 kali. Nah, caranya gimana programnya? Nah, itu menggunakan sebuah perulangan. Nanti teman-teman bisa programkan perulangannya sebanyak berapa kali. Nah, ini contoh mudahnya menggunakan perintah dasar maju, putar nada, dan nyalakan lampu. Nah, kita coba nih, nyalakannya berapa kali? 5 kali. Kita kurangi lagi untuk waktu majunya. Nah, kita lihat. Nah, ayo mari kita sama-sama hitung, teman-teman. 1, 2. Wah, ini kita reconnecting terlebih dahulu robotnya. Nah, di sini kita masih dalam tahap development. Jadi apabila nanti ada bug ataupun error, nanti teman-teman bisa menyampaikan keluhannya ke kami untuk kami upgrade dan kita selalu mengembangkan aplikasi ini lebih baik. Nah, ini kita coba ulangi lagi. Ya, 5 kali ya. Nah, setelah itu kita telah mencoba perintah ulangi. Nah, kita juga bisa mencoba nih perintah kita hapus terlebih dahulu. Nah, yang satu ini kita memakai ulangi terus. Jadi kita membaca sensor push button secara terus-menerus.
Nah, ini sensor push button ada di sensor ya, tombol ditekan. Nah, kalau tombol ditekan nanti kita perintahkan robotnya harus ngapain nih. Nah, misalnya menyalakan nada nih. Nah, kalau tidak ditekan berarti kita masukkan ke kolom jika tidak. Kalau tidak ditekan berarti nadanya mati. Nah, kita coba. Kita rasakan terlebih dahulu perangkatnya. Kita coba hubungkan kembali. Nah, kemudian kita jalankan program ini. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada push button yang ada samping saklar yang berwarna putih ini. Ketika kita tekan, nanti dia akan nyala, akan berbunyi. Nah, supaya lebih terlihat, kita stop terlebih dahulu. Nah, di sini tombol play akan berubah menjadi stop karena di sini yaitu ulangi terus. Nah, ini nggak ada berhentinya. Nah, nanti dia akan berhenti apabila kita berikan perintah stop dari Android. Nah, ini ketika dipencet tidak akan menyalakan bunyi lagi karena programnya telah berhenti. Nah, supaya kita lebih jelas lagi, kita berikan nyala lampu nih ya, teman-teman. Nyalakan lampu merah. Nah, ini kenapa tidak pakai delay? Nah, nanti supaya tidak ada jeda ketika dinyalakan dan dimatikan. Nah, ketika tidak ditekan, lampunya bisa mati. Ataupun kita bisa kasih perintah yang lain nih. Warnanya menjadi warna, mungkin kalau ditekan hijau ya. Kalau tidak ditekan warnanya merah. Nah, sekarang kita coba nyalakan. Kita nyalakan ya. Nah, ini ketika tidak ditekan ya, warnanya robot menyala merah. Nah, ketika kita tekan, nah, ini kita hubungan terlebih dahulu, kita reconnect. Nah, ini ketika kita tekan, dia langsung bisa berwarna hijau. Nah, di sini adalah prinsip dasar pemilihan di mana kita menggunakan sebuah sensor ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mempelajari bagaimana dasar-dasar pemrograman. Dari tadi kita secara tidak sadar kita mencoba sebuah pembelajaran dasar pemrograman, yaitu ada 3. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang pertama itu sebuah program pasti berurutan. Nah, programnya tadi yang kita perintahkan yaitu dari awal, dari atas sampai akhir. Menjalankannya dari awal, atas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai bawah. Tidak meloncat-loncat. Nah, itu adalah prinsip yang pertama, program itu dijalankan secara sekuensial, secara berurutan ya.
Kemudian yang kedua, yaitu pemrograman dilakukan secara perulangan. Jadi ketika sebuah robot atau kita pun manusia juga, kita mengetahui bahwa kita mengulangi aktivitas kita sehari-hari dari pagi sampai malam, dan yang ketiga yaitu dasar pemrograman yang kita pelajari adalah pemilihan. Tak luput dari manusia juga, kita juga ketika hidup kita juga memilih sebuah pilihan. Kita harus berjalan lurus ataupun belok kanan, kita mau makan apa, kita mau cari buka menunya apa, kemudian kita mau melakukan apapun, kita juga melakukan sebuah pilihan. Nah, di robot pun juga seperti itu, tidak berbeda jauh dengan kita juga. Robot harus diberikan sebuah pembelajaran untuk berpikir memilih. Nah, di sini konteksnya adalah robot akan memilih untuk menyalakan lampu atau tidak, ataupun memutar nada atau tidak. Nah, perintahnya adalah jika tombol ditekan, yang dinyalakan lampu hijau dan nadanya do. Kalau tidak ditekan, lampunya merah, nadanya mati. Nah, ketika diberikan perintah lain pun robot akan sesuai dengan perintah teman-teman. Nah, seperti kita zaman terlebih dahulu pada awal-awal, kita diberikan perintah oleh orang tua kita untuk belajar bagaimana caranya menulis, bagaimana caranya berjalan, dan lain sebagainya. Nah, robot juga seperti kita juga, teman-teman. Gimana kita memberikan perintahnya apabila sudah bagus di awal, nanti ketika kita ingin menggunakannya, kita hanya menjalankan perintah-perintah yang lebih simpel. Nah, ketika kita mungkin sudah diajarkan untuk menulis di buku, ketika diperintahkan oleh Bapak Ibu guru, ketika disuruh menulis huruf apa ataupun kalimat apa, kita sudah otomatis untuk menulis. Nah, seperti sebelumnya, apabila kita di zaman SD kita belum bisa menulis, kita harus melatih untuk menulis. Nah, robot juga tidak berbeda jauh dengan manusia, harus diberikan sebuah perintah-perintah yang detail. Nah, di sini waktu 5 menit lagi ya. Ya, siapa? Kita telah mempelajari dasar pemrograman dari awal tadi sampai akhir. Nah, semoga untuk pembelajaran berikutnya teman-teman bisa mendapatkan sebuah tantangan untuk mencoba lebih banyak lagi, di mana ketika belajar otodidak itu teman-teman akan mendapatkan hal yang lebih banyak, dan zaman sekarang istilah kerennya adalah DIY, do it yourself. Jadi teman-teman ketika sudah mendapatkan sebuah arahan ataupun meeting seperti ini, teman-teman harus mencobanya lebih mandiri dengan Bapak Ibu guru, dan Bapak Ibu guru pun juga harus lebih mandiri dalam memberikan pelajaran kepada murid-muridnya supaya lebih giat untuk belajar mandiri. Nah, seperti nama sekolahnya juga, saya yakin pasti akan lebih cepat dalam belajar di dunia robotika ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua, dan nantinya semoga teman-teman dan Bapak Ibu guru bisa mengamalkan dari ilmu robotika ini dengan membuat sebuah produk ataupun aplikasi yang bermanfaat untuk umat dan bangsa dan negara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf tentang penyampaian saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut ke tanya jawab. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Budi.
Terima kasih Mas Rofik ya atas paparan dan demo robot si robonya. Kita ada waktu sekitar 15 menit ya. Bisa lebih tapi maksimal 25 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Saya persilahkan kepada peserta, monggo siswa-siswa dari Sekolah Muda Mandiri kalau ada pertanyaan maupun pernyataan atau hal-hal yang berkaitan dengan materi tadi bisa langsung nyalakan mic ya, sebutkan nama, kemudian nanti bisa memulai pertanyaan setelah kami persilahkan, atau bisa juga melalui chatting ya. Kepada yang mau mengajukan pertanyaan atau diskusi ini kami persilahkan. Assalamualaikum Pak Budi. Dari? Saya Bu Indah. Sebentar Bu Indah. Nurul Indah nih. Monggo Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Budi, Pak Rafiq dan Bapak-bapak sekalian. Tadi keren banget si robo itu bisa bahasa Indonesia saja, jadi memang benar-benar produk lokal ya Pak. Ini saya tadi sudah mengikuti dari awal sampai akhir tadi penjelasan dari Mas Taufik. Itu saya mau menanyakan tentang si robo itu tadi kan ada banyak pilihannya, ada aksi, gerakan, terus dan lain-lain tadi. Nah, apakah di bagian aksinya itu atau gerakannya itu kita bisa menambah gerakan atau aksi sesuai yang kita inginkan perintahnya. Terus tadi kan saya dengarnya itu kalau tidak salah untuk programnya kan di Android. Apakah itu bisa digunakan di program lain mungkin seperti iOS atau yang lainnya? Nah, yang ketiga untuk nadanya tadi kan ada pilihan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu tadi. Kita apakah bisa memasukkan nada sesuai dengan yang kita inginkan durasinya? Maksudnya contoh kita mau masukkan nada lagu apa gitu, kita bisa full untuk muter lagu itu atau ada batasannya. Terima kasih, begitu Pak Budi. Oh iya, silahkan langsung dijawab. Ya Pak, terima kasih Bu Guru Indah untuk pertanyaannya. Nah, jadi yang pertama, tadi kurang lebih untuk perintahnya bisa banyaknya berapa gitu ya, benar ya? Halo? Nah, untuk perintahnya, nanti pemberiannya berapa banyak, nanti bisa dilakukan sesuai dengan keinginan pengguna, keinginan teman-teman semua atau Bapak Ibu Guru yang belajar menggunakan robot Jirobo. Nah, ini ketika diberikan perintah lebih banyak, nanti dia akan ke bawah terus nih. Nah, ini nggak ada batasannya. Ya, nanti jadi kalau perintah nanti yang akan kompleks, nanti akan banyak nih. Dan lebih akan mudah ketika dilanjut menggunakan pemrograman di laptop maupun. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini juga mendukung pada pertanyaan pertama, di mana kami juga telah mendevelop di iOS, di Apple, dan di sini kita memang belum launching di Apple-nya, karena di sini kita masih basisnya Android. Untuk library apa istilahnya untuk menggunakan program blok ini, nah nantinya kita akan develop untuk ke iOS dan ke laptop. Ya. Nah nanti kita akan segera launching ya, minta doa restunya juga untuk mengembangkan aplikasi Jirobo ini. Yang pertama kita target ke iOS dan yang berikutnya kita target ke laptop. Jadi untuk program yang lebih kompleks, yang nantinya akan banyak, itu dapat dilakukan pemrograman pada komputer. Nah, karena
di HP Android ini pun juga bisa digunakan program secara banyak. Namun akan lebih mudah pada komputer dalam tahap kompetisi yang sudah lebih kompleks. Nah, apabila untuk kompetisi yang masih sederhana ataupun pembelajaran yang cukup sederhana bisa lebih mudah menggunakan HP Android. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, untuk nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, untuk nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do di sini, ini kita berikan dari nada do tingkat 5 ke nada do lagi tingkat 6. Jadi di sini mungkin hanya template ada 8 tangga nada, dan ketika ingin ditambahkan lebih banyak, nantinya kita mungkin bisa berikan ini sebagai masukan, nanti nadanya di sini akan lebih banyak lagi. Nah, di sini kita berikan 8 memang untuk lebih mudah dalam pemilihannya. Nah, ketika banyak nadanya kan nanti pilihannya akan lebih banyak dan lebih ribet. Nah, nanti bisa diberikan lebih mudah pada tampilan yang ada di komputer. Nah, nanti untuk rilisnya akan kita berikan informasinya lebih lanjut. Dan untuk pemberian perintahnya, seperti pada perintah-perintah yang lainnya juga. Jadi bisa diberikan sebanyak-banyaknya. Nada lagunya bisa terserah, bisa sesuai yang diinginkan. Tapi di sini hanya cuman 8 tangga nada. Mungkin kurang lebih itu Ibu Indah yang bisa saya jawab. Mungkin apabila ada yang kurang bisa dipertanyakan kembali. Ya, terima kasih Pak. Oh, jadi ini iya, maksud saya itu sama seperti yang disampaikan Pak Yosua Alvin. Maksudnya itu ketika kita mau custom aksi sakit napa boten, untuk di aksinya itu kan kita bisa nambah perintah yang sesuai dengan yang kita inginkan apa tidak? Contohnya mungkin bisa disebutkan perintahnya seperti apa, Bu? Itu aksinya nyuwun sewu bisa ditampilkan. Nah, untuk yang di sini, ini kita memang masih berdasarkan robot di Sirobo. Nah, nanti di launching rilis kami yang berikutnya, kita akan juga menampilkan program perintah Arduino. Mungkin di tingkat teman-teman SMA ataupun SMK selevel SMM juga kan SMK ya. Nah, itu mungkin sudah banyak yang belajar tentang Arduino, di mana perintah programnya akan lebih kompleks. Nah, di sini kita akan memberikan program yang seperti Arduino yang berbahasa Indonesia. Namun itu masih kita riset dan kita develop, nanti rilisnya juga akan kita informasikan seperti itu. Iya, terima kasih Pak Taufik. Terus Pak Budi sama dari saya. Monggo teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Ini yang dari chatting ya, Mas Taufik. Ini ada 2 pertanyaan di chatting, silakan bisa dilihat di kolom chatting. Yang pertama dari Ananda Nuha, kedua pertanyaan dari Pak Agus Putra. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah jika menginginkan menggunakan koneksi dengan Bluetooth, bagaimana caranya? Kemudian pertanyaan dari Pak Agus ya kurang lebih hampir sama ya. Jadi kalau tidak koneksi apakah bisa berhenti ya? Monggo Mas Taufik dijawab pertanyaan dari 2 orang ini. Terima kasih buat pertanyaannya untuk Pak Nuha dan Pak Agus. Mbak. Oh, Mbak Nuha ya, Pak? Mbak Nuha dan Pak Agus. Pak Agus. Nah, jadi di sini kita akan sharing untuk konsep pemrograman Sirobo. Sebenarnya robot ini perintahnya masih
kita berikan melalui Android, melalui handphone ya. Jadi perintahnya kita berikan kepada robot melalui sambungan Wi-Fi. Nah, Wi-Fi di sini maksudnya bagaimana? Nah, si robot ini dapat mengeluarkan sebuah koneksi hotspot ya, atau access point kita mengetahui. Kalau tidak, mungkin bahasanya hotspot ya. Nah, si robot ini, si RoboAyo ini bisa mengeluarkan hotspot dengan nama si RoboAyo 2020-02. Nah, jadi tadi Pak Agus bertanya kalau nantinya tidak ada koneksi internet bagaimana? Nah, di sini memang ketika connect dengan robot si Robo, connect dengan Wi-Fi si Robo, jadi robot ini mengeluarkan hotspot, kemudian Android kita, HP kita connect ke robot ini. Nah, otomatis koneksi internetnya akan mati karena di sini tidak terhubung ke internet. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita tidak punya kuota. Jadi ini tidak berhubungan dengan internet ataupun kuota. Kalau kita tidak punya kuota, kita tetap bisa mengirimkan perintah karena perintahnya itu ke robot. Dan robot mengirim ke Android, bukan berhubungan dengan internet. Walaupun setahu kita sebagai masyarakat, kita tahu Wi-Fi pasti ada internetnya. Nah, dan di sini juga menjadi ilmu baru yang mungkin bisa dipelajari bahwa Wi-Fi di sini itu bisa menjadi sebuah koneksi pengiriman data walaupun tidak harus ada internetnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Mbak Noah ini, apabila koneksinya Bluetooth bagaimana? Nah, kita dalam memproduksi robot si Robo itu ada dua jenis, yaitu ada si RoboAyo yang versi tahun 2019 yang sekarang ini, dan yang versi 2018. Yang untuk robot si RoboAyo versi 2018 di tahun awal kita develop produk ini, kita masih menggunakan Bluetooth. Jadi untuk pengiriman datanya itu menggunakan Bluetooth dari HP Android ke ke Bluetooth yang ada pada robot si Robo. Nah, untuk yang versi 2019 yang sekarang Bapak Ibu guru miliki itu menggunakan versi yang 2019 yang telah menggunakan Wi-Fi. Nah, kita telah mengembangkan lebih lanjut kenapa kita memakai Wi-Fi karena untuk develop lebih lanjutnya akan lebih banyak ketika menggunakan Wi-Fi. Bisa pembelajaran menggunakan Internet of Things, kemudian bisa terkoneksi dengan internet lebih lanjut. Nah, itu akan menjadi topik materi lebih banyak dan bahasanya lebih luas, tidak hanya pada satu kali pertemuan. Kurang lebihnya begitu, Bu Nuha dan Pak Agus. Mbak Nuha. Mbak Nuha ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mas Ridwan, ya. Dilihat di chatting Pak Rofik, Mas Rofik. Jadi seandainya salah satu anggota perangkat itu rusak, semisal dinamo, apakah aplikasi si Robo bisa mendeteksi kerusakan tersebut? Nah, terima kasih. Ini akan saya jelaskan ke Pak Mas Ridwan. Ya, Mas Ridwan, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, mungkin Mas Ridwan pernah mengetahui di dunia industri, di mana semua komponen yang ada di dunia industri tersebut dapat dilihat pada satu ruangan ataupun panel yang itu bisa melihat kondisi motornya, kondisi pemanasnya atau apabila ada pemanasnya dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa bisa tahu? Karena di setiap penggerak ataupun di setiap pemanas itu ada sensornya. Nah, untuk kasus pembelajaran pada robot si Robo ini, di motornya ini, itu belum kita berikan sensor. Nah, nanti ini bisa menjadi topik pembelajaran ataupun di ekstrakurikuler, di mana
ada banyak sensor yang nantinya akan bisa dipelajari. Dan di sini pada motor itu namanya adalah sensor encoder. Jadi bisa mengetahui putaran motor. Motor ini berputar kecepatannya berapa sentimeter per detik, ataupun satuannya bisa sesuai yang kita baca dari sensor. Nah, ketika satuannya besarannya itu tidak sesuai dengan yang dibaca seperti standarnya, nah itu kita bisa mengetahui kerusakannya. Nah, pada robot Zirobo Ayo ini belum kita berikan sensor encoder. Nah, tapi nantinya dengan microcontroller Zirobo ini, teman-teman dan Bapak Ibu guru bisa mengembangkan lebih lanjut dengan berbagai macam sensor yang bisa disambungkan ke, istilahnya kalau di microcontroller itu ada pin-pinnya, ada kalau di manusia itu saraf-saraf. Jadi masih ada banyak saraf untuk atau pin pada microcontroller ini yang bisa digunakan untuk membaca sensor ataupun memerintahkan sebuah gerakan. Kurang lebihnya begitu, Mas Ridwan. Ya, saya kira waktunya sudah cukup ya. Mungkin Pak Mardi mau nambahkan? Monggo kepada Pak Mardi kalau ada tambahan dipersilahkan. Baik, ini masih ada pertanyaan tuh. Saya sempat melihat ada fitur Ayo Belajar di sistemnya. Oh iya. Mungkin oh iya, monggo ini pertanyaan terakhir dari Mas Miftah. Monggo, Mas Rafiq. Oh iya, ya ini sebenarnya yang di fitur Ayo Belajar ini itu seperti level yang ada pada permainan pada umumnya. Jadi ada level 1, nanti perintah programnya harus menjalankan lampu warna apa. Nah, nanti berikutnya lampu warna apa sama apa. Jadi untuk pembelajaran bagaimana memprogram, nanti ada levelnya dari 1 sampai level 10. Nah, di sini masih kita kembangkan. Namun di sini juga bisa kita buka. Ini masih pengembangan dari aplikasi kita. Nah, nanti ini tampilan yang baru ya. Ini jadi sebenarnya nggak munculnya seperti ini. Nanti munculnya seperti apa di Angry Bird itu, misalnya ada seperti ular-ularan itu nanti geser ke kanan, ke bawah, ke kiri-kiri. Nanti ada sub-levelnya yang bisa dibuka. Dan ketika membuka levelnya itu harus menjalankan level sebelumnya, jadi nggak bisa langsung loncat-loncat. Nah, ini nanti akan kita berikan untuk pembelajaran di Ayo Belajar. Jadi tampilan yang di sini ini bukan tampilan Ayo Belajar yang sesungguhnya. Nanti akan kita update pada kemudian hari, nanti kita informasikan ataupun bisa ditanyakan langsung ke kami tim Zirobo ataupun ke Bapak dosen. Terima kasih. Mungkin Mas. Ada chat satu lagi dari Faruk. Mas Miftah tadi ya. Mas Faruk. Mas Faruk bertanya, ini contoh IoT-nya seperti bagaimana? Nah, ini di sini jadi yang namanya IoT itu sudah terhubung dengan internet ya. Nah, IoT yang di sini yang kita berikan contoh itu baru masih platformnya Telegram. Nah, nanti kita ke depan akan berikan platform-platform yang lain. Dan nantinya bisa langsung teman-teman gunakan. Nah, pastinya dengan masuk ke dalam platform orang lain, itu pasti harus login ataupun menggunakan masuk user atau
dunia Internet of Things itu ada namanya API key ya. Itu seperti sebuah kunci untuk masuk ke API tersebut. Nah, nanti di IoT ini bisa menjadi pembelajaran yang sangat menantang dan sangat menarik ya teman-teman semua. Di mana di sini dengan robot Sirobo ini teman-teman bisa mengembangkan lebih banyak lagi di dunia Internet of Things. Nah, untuk saat ini memang pembelajaran robot Sirobo IO ini sebenarnya kita develop fokusnya masih ke tingkat SD dan SMP. Untuk yang ke tingkat SMA atau SMK, itu kita fokus ke dunia IoT. Nah, untuk yang dunia IoT kita kemarin sudah di beberapa sekolah, namun kita belum sempurnakan melalui program di Sirobo, dan kita biasanya langsung lanjut ke pemrograman pada Arduino biasanya. Nah, ini nantinya akan kita kembangkan, dan nanti lebih bisa membuat kemudahan dalam membuat program Internet of Things. Nah, ini contohnya misalnya nanti pakainya juga if else juga teman-teman. Nah, ini pesan telegramnya apa? Nah, nanti pakai perbandingan nih, logika. Nih, jadi misalnya kalau dapat pesan dari Telegram, pesannya apa misalnya? Nah, nanti ketika di Telegram itu ke chatbot itu dapat perintah, misalnya di chat hidup, nah nanti di robot Sirobonya ini akan menyalakan lampu. Kalau tidak berarti akan mematikan lampu. Atau lampunya diganti warna yang lain. Nah, ini contohnya sama. Cuman ini input sensornya adalah dari Internet of Things, dari Telegram teman-teman. Nah, nanti bisa diganti mungkin platform lain yang ada itu ada Twitter, kemudian ada email juga. Dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, itu pembelajaran Internet of Things yang lebih lanjut bisa teman-teman kembangkan menggunakan robot Sirobo IO ini. Mungkin itu jawaban untuk Mas Faruk. Ini ada lagi ya, Pak? Dari Yosua. Dari Pak Yosua. Pak Yosua ya. Ya, untuk pembelajaran yang di versi Sirobo IO Wi-Fi ini, itu kita kembangkan Pak untuk koneksi ke hotspot. Jadi robot Sirobo IO ini mikrokontrolernya itu bisa bikin hotspot ya teman-teman dan Bapak Ibu guru semuanya, dan bisa connect ke hotspot. Jadi dia bisa di-connect oleh HP kita dan robot ini bisa connect ke hotspot yang ada internetnya. Nah, untuk konfigurasi tersebut kita biasanya masih lewat pemrograman Arduino. Jadi untuk pemrograman yang sudah berbasis blok kita masih riset, dan untuk yang IoT tersebut kita bisanya di robot yang berbasis Bluetooth yang keluaran 2018. Yang 2019 ini kita masih buat develop konfigurasinya untuk koneksi ke internetnya, dan kita kembangkan lebih lanjut perintah-perintah dan platformnya. Kurang lebihnya begitu, Pak. Ya. Ya, saya kira waktunya sudah cukup nih. Kemudian mungkin Pak Mardi mau menambahkan. Silakan Pak Mardi. Baik, terima kasih. Jadi begini, kita memang dalam belajar mungkin kalau dilihat ini kok dari awal sekali pengennya kan ndang-ndang iso gitu kan.
Jadi ibaratnya sekali lagi tadi kita ibaratkan itu seseorang yang baru lahir lah. Baru lahir itu belajar merangkak, belajar tengkurap, belajar jalan, berdiri, dan seterusnya. Nah ini tahapannya seperti ini. Jadi bagaimana nanti bisa menendang sepak bola dan sebagainya tadi ya masih perlu dikembangkan lagi. Jadi harus sabar memang. Tapi ini si Robo sudah memberikan fasilitas yang begitu sederhana dan mudah, dan tidak terasa nanti kedepannya akan sangat berguna sekali apabila sudah mengerjakan robot yang sudah tingkat lanjut. Jadi sudah tahu, oh ini begini. Walaupun tidak terasa ilmu itu akan masuk, seperti bermain sambil belajar begitu. Jadi untuk mungkin saya sampaikan ke pihak SMM ya. Jadi mohon maaf kita dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung sowan ke sekolah. Mungkin nanti kalau sudah situasinya memungkinkan, mungkin bisa diagendakan lagi untuk memperdalam secara tatap muka langsung gitu ya, sehingga bisa lebih menarik dan bisa dipraktekkan langsung. Kita juga melakukan pengabdian yang sama di SMP IT ya, di MTA Solo. Jadi di Solo juga kita lakukan seperti ini. Mungkin suatu saat kalau kita sudah mengembangkan beberapa sekolah, kita bisa tandingkan ya. Nanti misalkan si Robo nanti Pak Direktur si Robo nanti akan membuat satu event yang akan mengundang semua sekolah yang sudah belajar si Robo untuk dilakukan semacam kompetisi. Saya kira itu Pak yang dari saya. Mohon maaf semua kekurangan dan ini karena situasinya seperti ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mardi. Mungkin dari perwakilan dari SMM Arido, mungkin dari Dewan Guru, Pak Agus atau Bu Indah, kalau mau ada yang disampaikan, monggo dipersilahkan. Halo, tes. Ya, tes. Pak Agus, monggo, silakan Pak Agus. Kedengaran Pak ya? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Budi, Pak Sumardi dan Mas Rafiq ya. Yang pertama kesempatan buat kami dari SMM untuk bisa belajar ya. Seperti tadi yang Pak Sumardi sampaikan, memang ini masih tahap awal, jadi kesempatan yang diberikan ke SMM untuk belajar, semoga ini menjadi langkah awal yang baik untuk kemudian nanti ketika situasi sudah lebih baik, kita bisa silaturahim dan juga bisa lebih memperdalam. Nah, barangkali anak-anak di SMM juga ada yang tertarik dengan dunia elektronika, terutama mungkin di bidang robotik, nanti bisa belajar lebih dalam lagi. Semoga hubungan yang sudah dijalin di awal ini bisa berjalan lebih baik nantinya. Dan juga sekali lagi terima kasih karena kemarin sudah dapat perangkat robotnya ya Pak ya. Iya Pak. Iya, perangkat robotnya terima kasih. Semoga nanti kita bisa manfaatkan dan bisa belajar, bisa ketemu untuk bisa memperdalam kembali. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Sebelum diakhiri, mungkin dari Pak Mardi ada simbolis untuk serah terimanya ada enggak nih? Tadi sudah gambarnya sudah dipaparkan di depan tadi. Oh sudah tadi ya? Iya, pas. Oh iya, jadi untuk serah terima tadi diterima Butina ya. Tadi fotonya sudah ditayangkan, ditampilkan dari Mas Rafiq sebelum kepada Butina. Saya kira untuk acara hari ini bisa kita tutup nih. Saya ucapkan terima kasih kepada pertama pihak Sekolah Muda Mandiri Arido ya, dan juga Dewan Guru, Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan juga beserta para siswa semua.
kemudian juga narasumber ya, Pak Mardi dan Mas Rofik, dan juga kepada rekan-rekan dosen ya di Teknik Elektro Undip Semarang yang sudah bergabung di pertemuan atau acara kali ini ya. Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya. Tidak lupa kami ucapkan selamat berpuasa ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita semuanya. Semoga bisa lancar. Kemudian semoga kita selalu berada dalam kondisi sehat selalu ya. Kemudian semoga kegiatan selanjutnya nanti akan bisa kita laksanakan secara normal. Mari kita akhiri untuk acara hari ini dengan hamdalah bersama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.